Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina Herawati Puna dengan NIM C1N021011 dari kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara menggunakan Microsoft Excel dalam statistika deskriptif dan penyajian data. Pertama, di sini saya sudah mendapatkan data dari jurnal yang berjudul Pakan dan Pertumbuhan Ikan Kerapu Cantang karya Rahmaningsih dan Ari pada tahun 2013. Di sini sudah saya tulis datanya. Untuk menghitung rata-ratanya, kita bisa menggunakan rumus average dan kita plot dari U1 hingga U5. Nah, di sini udah dapat rata-ratanya. Setelah dapat, tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya, untuk menghitung standar deviasi bisa menggunakan rumus STD. Kita blok lagi dari U1 hingga U5. Sudah dapat standar deviasinya. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk mencari grafiknya, yang pertama U1 sampai U5 ini kita hide dulu dengan cara di blok. Selanjutnya klik kanan dan di hide. Nah, setelah di hide kayak gini, kita buat grafiknya, grafik pelafon dan rata-ratanya. Kita blok dulu. Selanjutnya, kita masuk ke insert dan memilih grafiknya. Kita bisa pakai grafik kolom di sini. Setelah itu kita udah dapat grafiknya. Nah, di grafiknya ini kita mau melihat standar deviasinya. Kita bisa klik di sini, lalu masuk ke add chart element dan pilih error bars. Kita pilih no error option. Selanjutnya kita klik yang custom dan kita klik specify value. Untuk specify value-nya, kita di sini positifnya ambil yang standar deviasi yang pertama, dan untuk yang negatifnya juga sama, standar deviasi yang pertama. Selanjutnya klik. Nah, lalu akan muncul nih standar deviasinya. Kita lakukan hal yang sama ke ketiga bar yang lainnya. Error bar, langsung ke more error option. Selanjutnya custom dan klik specify value. Untuk di negatif error juga sama, tinggal klik OK. Untuk di data yang ketiga juga sama, kita klik custom, lalu masuk ke specify value, kita klik data yang pelafon 3, untuk yang negatif error juga sama, selanjutnya klik OK. Nah, di sini udah muncul standar deviasinya. Selanjutnya kita dapat add label untuk setiap datanya. Kita bisa klik datanya, lalu kita klik kanan dan pilih add data label. Nah, di sini udah muncul data labelnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Di sini ada data panjang kapal penangkapan ikan. Saya ambil data ini dari jurnal yang berjudul Analisis Pengukuran Ulang Tonnage Kapal Penangkapan Ikan dengan Panjang yang Kurang dari 24 meter, ditulis oleh Sujasta et al. Tahun 2018. Oke, di sini sudah saya buatkan min median modus. Untuk menghitung min itu dapat kita menggunakan rumus min, rumus average, lalu kita blok semua datanya. Selanjutnya enter. Di sini udah dapat minnya, rata-ratanya. Kemudian untuk menghitung median, kita dapat menggunakan rumus median sama
pertama kita blok lagi semua datanya. Dan untuk menghitung modus, kita dapat menggunakan rumus mod. Dan kita blok lagi semua datanya. Oke, udah dapat min, median, modus. Selanjutnya kita menghitung data terbesar dengan rumus max. Selanjutnya kita blok lagi semua datanya dan enter. Untuk data terkecilnya, kita dapat menggunakan rumus min. Kita blok semua datanya, lalu selanjutnya di enter. Untuk menghitung jumlah data, kita menggunakan rumus count. Kita blok lagi dan enter. Oke. Untuk menghitung range itu dapat dilakukan dengan mengurangi data terbesar dikurang dengan data terkecil. Bisa tulis sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kita dapat range-nya. Nah, untuk menghitung kelasnya, kita bisa menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali dengan log jumlah datanya. Selanjutnya kita nah, di sini kita udah dapat kelasnya. Nah, biar nggak terlalu banyak koma, kita jadiin 2 angka di belakang koma. Untuk interval kelasnya, rumusnya yaitu kita dapat membagi range dikurangi kelas. Oh ya, ini untuk bagian kelasnya kita bulatkan dulu ke atas. Nah, interval kelasnya kita bisa gunakan dengan range dibagi dengan kelas yang sudah dibulatkan. Dapat hasilnya 12,4, tapi kita bulatkan ke atas. Jadi interval kelasnya yaitu 13. Oke. Nah, di sini saya juga udah buat tabel untuk bobot ikan, frekuensi, dan bin range. Nah, untuk bobot ikan ini didapat dari hasil perhitungan kelas dan interval kelas. Karena kelasnya ada 7, maka di sini ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya untuk setiap kelas ini intervalnya 13, lalu didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk min range-nya sendiri, ini diambil dari tepi atas kelasnya. Oke, selanjutnya jika sudah membuat tabel seperti ini, masuk ke data, lalu kita klik data analisis dan pilih yang histogram. Oke. Di sini untuk input range-nya kita masukkan semua data yang ada. Dan untuk bin range-nya kita masukin bin range yang udah dibuat di sini. Oke, jangan lupa centang label, dan untuk output range-nya kita bisa letakkan di mana saja. Dan saya pilih untuk letakkan di sini. Selanjutnya tinggal klik OK. Lalu akan muncul bin range dan frekuensinya. Nah, dari bin range dan frekuensi ini kita buat diagramnya. Pertama kita blok. Selanjutnya kita masuk ke insert dan pilih kolom. Lalu saya kita tambahkan di sini data labelnya. Data label. Nah, ini adalah tabel dari frekuensinya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke lembar ketiga. Di sini sudah saya buatkan tabel kelas kurang dari, kelas lebih dari, dan ini min range, frekuensi, dan bobot ikan. Saya copy dari sebelumnya. Nah, untuk tabel ini, kenapa bisa dapat 7? Nah, 7 ini diambil dari tepi bawah setiap kelas. Selanjutnya untuk kelas lebih dari ini, kenapa bisa dapat angka 6, 19, 32, dan seterusnya, itu diambil dari tepi bawah kelas dikurangi 1. Jadi bisa dapat hasil seperti ini. Dan untuk frekuensinya, di sini kita mulai dari 0. Selanjutnya kenapa bisa dapat 3? Yaitu dengan cara 0 ditambah frekuensi di sini. 0 ditambah 3 hasilnya 3. Selanjutnya kenapa bisa bawahnya 22? Yaitu caranya 3 ini ditambah oleh frekuensi 19 yang ini, sampai seterusnya. Nah, untuk yang frekuensi kelas lebih dari, yang pertama kita tulis di sini 39 karena seluruh datanya itu 39. Nah, di sini bisa dapat 36, yaitu caranya 39 dikurang dengan 3. Untuk yang kelas kurang dari tadi itu kita tambah. Kalau untuk kelas lebih dari, caranya dikurang. Dapat 3. Selanjutnya dapat 17 di sini, yaitu 36 dikurang 19. Untuk mendapatkan 14, 17 dikurang 3, hingga seterusnya. Nah, jika sudah dibuat tabel seperti ini, kita bisa buat grafik objeknya. Pertama kita buat grafik objek kelas kurang dari. Kita blok di sini kelas kurang dari dan frekuensinya. Setelah itu kita masuk ke insert dan kita pilih grafik line dan pilih grafik objek yang line with markers. Nah, di sini kita sudah dapat grafik kelas kurang dari. Untuk kelas lebih darinya kita juga melakukan hal yang sama. Kita blok yang kelas lebih dari dan frekuensinya. Selanjutnya masuk ke insert. Kita pilih grafik yang ini. Nah, di sini bisa terlihat kedua grafik, kelas kurang dari dan kelas lebih dari. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.